Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-25. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Judul renungan kita hari ini adalah Dibimbing oleh Hikmat Tuhan, ditulis oleh Felix Kwabena Donkor. Sahabat suara kasih, salah satu pikiran yang terus-menerus aku perjuangkan di awal perjalanan kekristenanku adalah, apakah aku harus menunggu sampai usia tua untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Menurutku, kekristenan penuh dengan aturan dan penghalang. Seperti kamu tidak bisa melakukan ini dan itu, aku merasa itu hanya akan membuatku tidak menikmati hidup dengan bebas. Aku bahkan lebih khawatir mengingat hormonku sedang bertumbuh. Alkitab sangat jelas menentang seks pranikah. Aku berpikir aku lebih baik menunggu sampai usia tua dan menyerahkan hidupku sepenuh hati kepada Tuhan. Tapi aku tidak menganggap bahwa hari-hariku dihitung dan ditentukan oleh Tuhan, dan bahwa seluruh tugas manusia adalah untuk melayani Tuhan. Karena itulah aku lebih baik mengindahkan nasihat dari orang bijak untuk melayani Tuhan di masa mudaku. Lalu aku tersadar saat secara ajaib diselamatkan, saat aku hampir tenggelam. Waktu itu, aku berada di pantai bersama teman-temanku. Aku memang hanya bisa berenang dengan teknik-teknik dasar saja. Karena itu penjaga pantai menyarankan aku untuk tetap di pantai saja. Aku mulai bermain dengan ombak dan semuanya baik-baik saja. Aku benar-benar menikmati pengalaman itu. Sampai akhirnya waktu aku mencoba berenang, kakiku tidak menyentuh tanah. Aku mencoba berenang, tapi ombaknya terlalu kuat. Aku bingung dan tidak tahu kemana arahku. Aku mencoba berteriak, tapi waktu aku membuka mulut, aku menelan air laut. Dengan putus asa, aku berseru kepada Tuhan. Waktu aku pikir semua harapan sudah hilang, sebuah tangan memegangku dan membawaku ke darat, seperti Yunus berada di perut ikan.
Aku menyadari bahwa faktor terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan. Waktu aku tenggelam, kualifikasi dan kredensialku, jaringan, hal-hal materi yang bersaing untuk komitmenku dengan Tuhan, tidak bisa membantu. Setelah aku tiba di daratan, aku bertanya-tanya, inikah cara seseorang survive hanya dengan satu lompatan? Hanya satu lompatan dan lihat di mana aku berakhir. Aku terdampar dari pantai yang aku pikir cukup aman. Aku bertanya ke orang yang tidak sengaja berenang ke arahku, tentang apa yang mendorongnya sampai di tempatku. Lalu dia berkata, sesuatu baru saja membuatku sampai sejauh itu. Aku lalu berterima kasih kepada dia, karena mendengarkan suara kecil itu, dan berterima kasih kepada Tuhan, karena datang untuk menyelamatkan aku, karena kasih karunia dan belas kasih-Nya menemukanku, justru di saat aku seolah meragukan kuasa-Nya. Tanpa Tuhan, aku akan menjadi orang berpendidikan yang bodoh, karena selalu ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Bersama Tuhan, kita bisa mengakses hikmat ilahi untuk menavigasi masalah-masalah kehidupan dengan sukses. Malam itu, waktu aku berbaring di tempat tidur, aku terus menatap langit-langit, mengetahui bahwa aku bisa saja terbaring di kamar mayat atau peti mati beberapa jam sebelumnya. Itu adalah perjalanan yang sangat penting. Waktu kita memberi hidup kita kepada Tuhan, kita benar-benar bisa menikmati hidup dengan berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, tapi di dalam dia ada hidup. Aku belajar untuk dibimbing oleh hikmat yang berkata, diberkatilah dia yang tidak duduk dalam nasihat orang fasik. Marilah kita renungkan, kadang-kadang kita mungkin mengira kita berada di tepi godaan duniawi, tapi segera menyadari bahwa kita berada di perairan yang dalam, dan berjuang untuk keluar. Tangannya tidak terlalu pendek untuk membawa kita ke tepi hadirat-Nya, di mana ada kebahagiaan yang penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami,
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.